Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Sugeng Febri Andrianto. Oke, untuk melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang teks tanggapan. Untuk kali ini kita bicara tentang simpulan isi teks tanggapan sendiri ya. Untuk menyimpulkan sebuah teks tanggapan itu kita harus memahami dulu gagasan pokok. Nah, di sini gagasan pokok tentang teks tanggapan itu pengertian dulu ya. Di sini ya, gagasan pokok adalah gagasan tentang suatu permasalahan sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Jadi untuk gagasan pokok itu berisi sesuatu hal yang penting sekali dalam sebuah teks tanggapan atau teks yang lainnya. Karena memang untuk gagasan pokok itu sendiri itu sama seperti dengan ide pokok pikiran utama. Jadi itu dalam sebuah teks itu pasti ada bagian pokok yang terpenting di situ. Oke, untuk gagasan pokok terdapat bisa di awal ataupun di akhir dan juga bisa campuran di sini ya. Untuk gagasan pokok yang berada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian untuk gagasan pokok yang berada di akhir sebuah paragraf itu adalah paragraf induktif. Kemudian untuk yang campuran berarti bisa di awal dan juga di akhir ada semuanya. Oke, kemudian untuk ringkasan di sini, pada saat kita menyimpulkan sebuah teks tanggapan di sini ya, kita harus mampu untuk membuat sebuah ringkasan. Jadi lebih ringkas lagi untuk isi pokoknya itu seperti apa. Oke, kemudian di sini cara meringkas teks tanggapan. Ada beberapa cara. Yang pertama, satu, pasti kita harus membaca teks tanggapan secara keseluruhan. Agar apa? Agar bisa memahami teks tersebut. Kemudian dua, catatlah ide pokok setiap paragraf dalam teks tanggapan. Kemudian yang ketiga, dari ide pokok yang sudah kita pilah-pilah tadi itu, kemudian baru kita kembangkan lagi. Kemudian yang keempat, setelah dikembangkan dalam artian sudah ditata, kemudian baru dibuat sebuah ringkasan di situ untuk teks tanggapan. Kemudian untuk struktur dan kebahasaan dalam teks tanggapan. Nah, struktur teks tanggapan itu ada yang pertama adalah konteks di sini. Nah, kemudian yang kedua deskripsi dan juga penilaian di sini. Nah, untuk teks kebahasaannya di sini, yang pertama adanya kalimat aktif di sini. Yang dimaksud dengan kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah tindakan. Sedangkan kalimat yang pasif berarti subjeknya yang dikenakan tindakan atau perbuatan di sini. Kemudian ada kata tugas di sini. Yang dimaksud dengan kata tugas di situ nanti memiliki arti dalam artian di sini bisa imbuhan. Kemudian nanti ada juga kata sandang. Kata sandang itu si, sang. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga tentang kalimat deskriptif di sini. Untuk kalimat deskriptif berarti kalimat tersebut menjelaskan secara rinci tentang sebuah persoalan di situ. Kemudian ada kalimat penilaian. Kalimat penilaian itu yang termasuk persetujuan. Kemudian nanti ada juga kritikan dan lain sebagainya. Itu menilai sebuah teks. Kemudian ada beberapa ungkapan tanggapan di sini ya. Yang pertama, ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau mengemukakan gagasan. Kemudian yang kedua, ungkapan tanggapan yang menolak atau yang tidak menyetujui pikiran yang dikemukakan penulis. Kemudian yang ketiga, ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Kemudian yang keempat, ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Kemudian yang kelima, ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan di sini untuk penyampaiannya. Kemudian yang keenam, ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan ataupun urutan informasi. Jadi harus urut. Nah, itu ada beberapa contoh ungkapan dari sebuah teks tanggapan di situ. Kemudian untuk mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan di sini ya. Nah, di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyusun sebuah teks tanggapan itu yang pertama, menentukan tema jelas di situ. Jadi tema itu sesuatu yang mendasari sebuah
teks ataupun bacaan di sini. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan tema menjadi gagasan pokok. Dari tema kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah gagasan pokok. Nah, kemudian yang ketiga, dari ide pokok itu tadi atau gagasan utama kemudian dibuat kalimat yang urut. Kalimat yang runtut hasil dari ide ataupun gagasan yang ada tadi. Kemudian dari strukturnya tadi juga harus dipahami dulu. Kemudian yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan WEBI di sini ya, dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia di situ. Oke, untuk menyusun teks tanggapan. Kemudian ada beberapa cara penyampaian tanggapan yang baik. Jadi pada saat kita menanggapi sebuah perbincangan ataupun obrolan, itu ada beberapa cara untuk menyampaikan sebuah tanggapan yang baik agar apa? Lawan bicara kita itu tidak merasa tersinggung di sini. Yang pertama, tanggapan yang disampaikan harus sesuai dengan topik pembahasan. Maksudnya seperti apa? Jadi pada saat kita memberikan tanggapan, itu harus sesuai dengan apa yang dibicarakan. Topik itu kan permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain itu memahami pembahasan permasalahan. Jadi pada saat kita memberikan sebuah tanggapan, orang itu harus bisa menerima pembahasan dari kita, mudah dicerna seperti itu, mudah dipahami untuk pembahasan yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, dalam kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri, nggak boleh pendapat dari orang lain, nggak boleh. Karena apa? Namanya menanggapi berarti kita sendiri sebagai pelaku yang menilai di situ. Kemudian yang keempat, kalimat tanggapan tidak merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Yang dimaksud dengan ambigu itu berarti multitafsir di sini. Nah, berarti nanti kalau ambigu berarti membingungkan orang lain. Jadi penafsirannya akan berbeda. Jadi itu harus didetailkan lagi. Maksudnya seperti apa? Kemudian nomor 5, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Jadi pada saat kita tidak menyetujui pendapat seseorang atau menanggapi misalnya tidak setuju ya, jadi nggak boleh dengan menggunakan emosi, itu nggak boleh. Nggak boleh, karena orang itu bebas untuk memberikan penilaian terhadap suatu hal. Kemudian nomor 6, menyampaikan kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan mimik muka atau nada suara, tapi ingat harus dijaga emosinya. Seperti itu. Kemudian nomor 7, kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Jadi tidak memihak salah satu pihak, enggak. Kalau memang itu baik, ya baik, bicara baik aja, sesuai dengan buktinya, sesuai dengan kenyataannya. Itu benar cara objektif. Kemudian yang ke-8, ketika menyampaikan sebuah tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. Tidak boleh menyindir atau menyinggung orang lain atau bahkan menyebutkan merek, nggak boleh seperti itu. Jadi harus kita berusaha untuk memberikan penilaian yang objektif itu tadi. Kemudian kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta jelas. Pada saat kita menanggapi sebuah permasalahan ya, apapun itu juga, itu harus disertai dengan fakta. Karena apa? Kalau sudah ada fakta, orang lain nggak akan menolak dengan apa yang kita sampaikan tadi. Karena apa? Terbukti ini loh, kenyataannya ini. Mau apa? Buktinya seperti ini. Oke, itu dari teks tanggapan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa dibaca di buku paket lagi. Nanti bisa menghubungi saya apabila ada beberapa materi yang kurang bisa dipahami. Oke, tetap semangat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.